Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-hadirun wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini alhamdulillah Allah beri kita kesempatan dan juga kesehatan untuk menghadiri majelis zikir. Betul ya? Betul enggak? Betul. Pintar antum berarti. Ya. Ini adalah bagian dari majelis zikir, majelis yang mengajarkan qala Allah wa qala Rasul. Dan apa yang akan kita bahas pada malam ini sangat penting karena termasuk rukunun min arkanil iman, rukun di antara rukun iman. Dan ini menjadi lebih penting lagi karena banyaknya orang-orang yang terjerumus dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam bab takdir ini. Ya. Makanya kita kasih judul apa? Ala ahli sunnah wal jamaah. Karena cuma ahli sunnah wal jamaah saja yang benar dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal ini alhamdulillah antusiasmenya juga cukup bagus meskipun hujan. Antum semua tetap bersemangat untuk hadir di sini ya. Barakallahu fiikum, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Amin. Baik, sebagai perbandingan nanti saya mungkin akan share materi ini ke panitia ya, biar bisa dibagikan kepada yang membutuhkan. Ada dua firqah sesat dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala ini, dan kedua-duanya bertolak belakang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Firqah yang pertama adalah mereka yang mengingkari takdir. Ya, nanti kita akan bahas sebetulnya takdir itu apa sih. Tapi kita akan buat perbandingan dulu supaya kita lebih yakin tentang pentingnya belajar masalah ini ya. Firqah yang pertama ini adalah firqah yang mengingkari takdir, dikenal dengan julukan Al-Qadariyah. Ya, jadi Al-Qadariyah itu justru istilah yang digunakan untuk menamakan mereka yang tidak percaya dengan takdir Allah. Dan di sini ada dua level. Pertama yang Ghulatul Qadariyah, ekstrimnya Qadariyah. Ekstrimnya Qadariyah ini bahkan mengatakan ya, ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan tentangnya. Allah ini enggak tahu sesuatu sebelum dia terjadi. Subhanallah. Jadi menafikan hatta ilmu Allah tentang akan terjadinya sesuatu. Jadi menurut mereka Allah itu baru tahu saat itu terjadi. Ya. Qabbahumullah. Ya. Yang mereka ingkari juga adalah bahwasanya Allah mencatat itu. Jadi mereka mengingkari al-ilmu wal kitabah. Allah tidak tahu dan Allah tidak mencatat bahwa sesuatu akan terjadi. Otomatis Allah juga tidak menghendaki sesuatu dan Allah tidak menciptakannya. Ada yang level kedua sedikit lebih ringan kesesatannya dibandingkan yang pertama, tapi masih sesat juga. Ya, ini adalah Mu'tazilatul Qadariyah. Qadariyahnya orang-orang Mu'tazilah. Mereka tidak mengingkari ilmu dan pencatatannya Allah, tidak mengingkari al-ilm wal kitabah. Mereka mengakui Allah tahu, sebelum itu terjadi tahu. Allah juga sudah mencatat. Tapi
Kalau itu terjadi, Allah tidak mereka mengingkari al-masyiah dan al-khalq. Ya. Misalnya perbuatan-perbuatan maksiat itu tidak dikehendaki terjadinya oleh Allah. Permaksiat yang terjadi di muka bumi ini itu bukan sesuatu yang dikehendaki dan bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Nah, jadi secara garis besar mereka ini mengingkari adanya perencanaan Allah Subhanahu wa taala akan terjadinya sesuatu sebelum ia terjadi. Secara garis besar ya. Dan mereka juga mengingkari kalau Allah itu menciptakan perbuatannya manusia. Mereka juga sepakat perbuatan manusia itu murni dari manusia, murni kehendak manusia, bukan kehendaknya Allah, bukan ciptaannya Allah. Itu Qadariyah punya pendapat seperti itu ya, karena menurut mereka kalau perbuatan kita ini juga dikehendaki oleh Allah, masa Allah menghendaki seseorang berbuat maksiat? Masa Allah menghendaki terjadinya kekufuran, kemusyrikan, kezaliman dan lain sebagainya? Ya, nggak pantas tuh kalau begitu. Itu kata mereka. Tapi jangan lupa, kalau mereka mengatakan Allah nggak pantas kalau dikatakan Allah menghendaki terjadinya kemaksiatan di muka bumi yang kita saksikan hari ini, ada konsekuensi buruk juga. Berarti terjadi sesuatu di wilayah kekuasaan Allah yang tidak dikehendaki oleh Allah dong. Ya enggak? Konsekuensinya kan begitu juga. Kalau Allah enggak berkehendak dan dia terjadi, siapa yang berkuasa ini sebetulnya? Allah atau manusia yang lebih berkuasa? Harusnya kan Allah. Tapi kok mereka punya pendapat seperti itu, ini konsekuensinya enggak ke sana. Terjadi sesuatu di wilayah kekuasaan Allah tapi Allah enggak menghendaki. Berarti Allah lemah atau kuat kalau begitu? Konsekuensi keyakinan mereka akan menyifati Allah dengan sifatul ajiz, sifat lemah, penguasa tapi enggak bisa mengatur sesuai dengan keinginan. Ya berarti lemah dong dia. Ya. Nah, firqah berikutnya apa kira-kira? Ada hadiahnya nih. Lawannya Qadariyah apa namanya? Waduh, habis langsung kalau antum jawab semua segini. Ya. Al-Jabriyah. Ada orang mengucapkan Jabariyah, itu enggak tepat. Al-Jabriyah yang betul ya. Minal jabr ya ini maksa. Diametral bener nih dengan Qadariyah. Mereka mengatakan semua yang terjadi ini murni kehendaknya Allah, maunya Allah, dan kita ini enggak diberi pilihan apa-apa oleh Allah untuk berbuat, dipaksa 100% sama Allah. Diametral banget nih ya, dan dua-duanya sesat. Dua-duanya sesat. Jadi mereka yang Jabriyah ini ekstrim dalam menetapkan takdir, sehingga menafikan kalau manusia ini punya kehendak, menafikan adanya kebebasan manusia untuk berbuat, seperti diibaratkan seperti sehelai bulu yang dihembuskan oleh angin, kata mereka. Manusia ini dia terserah angin yang ngarah kemana. Yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi ahlun nar, dia nggak punya pilihan lain untuk melakukan hal-hal yang mengarahkan dia kepada jannah, kata mereka. Ya dia kayak dipaksa, sudah kamu harus berbuat amalan-amalan yang menghantarkan kamu ke neraka. Sebaliknya ahlul jannah juga begitu. Ya dipaksa untuk beramal amalan-amalan yang menghantarkan dia ke jannah, nggak diberi pilihan sama sekali.
Jadi nasib mereka itu di tangan Allah 100%. Kalau Qadariyah, nasib mereka di tangan mereka 100%. Kebalikannya. Jadi yang menentukan semuanya Allah. Dan Allah memaksa manusia untuk beriman maupun untuk kafir. Subhanallah. Konsekuensi madhab ini apa? Yang mau jawab angkat tangan. Anak kasih hadiah. Apa konsekuensi dari madhabnya Jabriyah ini? Konsekuensi itu artinya berarti menurut mereka Allah itu bagaimana? Siapa yang jawab tadi? Antum. Ahsan. Barakallahu fiik. Antum mau pilih hadiah yang besar, yang kecil, yang sedang? Terserah ya. Udah yang paling atas dulu. Barakallahu fiik. Jadi menurut mereka, bahwa mereka nggak sampai ke arah sana ya. Mereka tidak menyatakan secara lisan Allah itu zalim, nggak bilang begitu mereka. Tapi konsekuensi dari keyakinan mereka ini, akidah mereka tentang bahwasanya kita ini dipaksa untuk berbuat, nggak dikasih pilihan. Nah, bagaimana dengan mereka yang akhirnya masuk neraka? Orang terpaksa kok dihukum, kan nggak bener tuh, zalim dong. Allah nggak kasih pilihan kok kemudian Allah menghukum, ya batil nggak konsekuensinya? Batil juga. Tayyib. Nah, kalau ahlus sunnah ini memahami takdir bagaimana? Nah, sebelum kita rinci, ada definisi yang kita harus fahami dulu tentang takdir. Takdir itu apa sih? Apa takdir itu? Ada yang mau jawab? Ada hadiahnya juga nih. Hal-hal yang sudah terjadi itu bagian dari takdir. Belum semuanya. Ini kalau bukunya saya bagi-bagi nggak jadi buku nanti Pak. Jawabannya mesti lengkap. Tayyib. Takdir Allah itu adalah 4 hal, ya, kumpulan dari 4 hal ini namanya takdir. Yang pertama ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu sebelum dia terjadi, saat dia terjadi, dan setelah dia terjadi tentunya. Kalau setelah itu terjadi, nggak cuma Allah yang tahu, ya kita juga tahu. Yang hebat itu adalah sebelum terjadi Allah sudah tahu. Ya. Apa yang akan terjadi di masa depan dan bagaimana proses terjadinya, semua detail-detailnya tahu semua. Jadi tidak ada ceritanya Allah baru tahu, tidak ada. Tidak ada ceritanya Allah tambah ilmunya, tidak ada. Ilmu Allah itu final, tidak berkurang, tidak lagi bertambah. Ya. Dan ini banyak dalilnya. Semua ayat yang ujungnya mengatakan wallahu bikulli syai'in alim adalah dalil. Banyak kan ayat kayak gitu? Ya. Innallaha bikulli syai'in alim atau wallahu bikulli syai'in alim. Itu aja yang bunyinya wallahu bikulli syai'in alim, penutup ayat yang bunyinya seperti itu tuh ada di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 282, surat 4 ayat 176, surat 24 ayat 35 dan 64, surat 49 ayat 16 dan surat 64 ayat 11. Banyak, cukup banyak. Demikian juga ayat yang mengatakan alimul ghaibi wasyahadah, dialah yang maha tahu terhadap yang ghaib maupun yang kasat mata. Apa yang ada di jagat raya ini kalau enggak ghaib, ya kasat mata. Ada yang pertengahan? Tidak ada. Allah tahu semua. Jadi ada yang ditambahkan? Tidak ada yang ditambah. Ada yang terluput? Enggak ada juga yang terluput. Ayat-ayat yang bunyinya begini juga banyak. Surat 6 ayat 73, surat 9 ayat 94 dan 105, surat 13 ayat 9, surat 23 ayat 92, 32 ayat 6, 39 ayat 46 dan lain-lain. Banyak. Cukuplah dalilnya, satu aja udah cukup kok. Saya kasih berapa tadi? 10 lebih ya. Bagian kedua dari takdir adalah Allah mencatat semua yang diketahuinya. Ya.
Allah mencatat semua yang diketahuinya, di mana induknya adalah Al-Lauhul Mahfuz. Kalau boleh saya umpamakan, Al-Lauhul Mahfuz itu adalah database ya. Semua informasi merujuknya ke situ. Ada di situ informasinya. Induknya dari semua catatan-catatan salinan itu dari Al-Lauh Al-Mahfuz. Dalilnya apa? Surat ke-6 ayat 38. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kitab itu, Al-Lauhul Mahfuz itu, kami tidak melewatkan sesuatu pun, melainkan ada di sana. Gak ada yang tercecer, tidak tercatat. Segala sesuatu itu tercatat semua. Gak ada sedikit pun yang tercecer, tidak tercatat oleh Al-Lauhul Mahfuz. Dalil berikutnya surat ke-54 ayat 52 dan 53, surat Al-Qamar ayat 52 dan 53. Allah mengatakan wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Mustatar itu maktub. Kullu saghir wa kabir mustatar, maktub. Yang ini di Lauhul Mahfuz. Ayat 13 surat 13 ayat 39, wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah ada kitab induk. Ya, catatan. Kitab itu artinya maktub. Ya, kitab itu artinya maktub, sesuatu yang tertulis. Dan Nabi SAW mengatakan inna awwala ma khalaqallahul qalam faqala lahu uktub, qal ma aktub, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Pertama-tama Allah menciptakan kalam, pena, alat tulis itu ya. Allah berkata kepadanya, catat. Apa yang saya catat? Catat takdir segala sesuatu, ya, ketentuan, rincian, detail segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Jadi semua yang masuk kategori sesuatu yang mungkin saja terjadi, ya, kalau Allah menghendaki itu bakal terjadi, itu tertulis pada Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4700 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu bagian dari takdir yang kedua. Ya, murojaah dikit. Yang pertama tadi apa? Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ndak tambah, ndak kurang. Yang kedua apa tadi? Allah mencatat segala sesuatu tadi dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Yang ketiga adalah masyiahnya Allah, kehendaknya Allah. Sebelum itu terjadi, dikehendaki dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang Allah ketahui dan Allah catat bakal terjadi, ya, sesaat sebelumnya ada kehendak Allah dulu. Allah menghendaki, baik menghendaki secara syar'i maupun menghendaki secara yang lain. Jadi kehendak Allah itu ada dua, nanti kita akan bahas dalam pembahasan berikutnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya kehendak Allah, enggak seperti Qadariyah. Semua adalah kehendak manusia. Ya, ada, Allah itu berkehendak. Di sini Ahlus Sunnah berbeda dengan Qadariyah. Allah punya kehendak. Dalilnya apa? Banyak. Semua yang menetapkan masyiatullah berarti dalil bagi adanya kehendak Allah. Salah satunya adalah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Kalian tidaklah menghendaki sesuatu itu terjadi, dan kalau seandainya dia benar-benar terjadi, melainkan juga ada kehendak Allah bahwa dia akan terjadi. Enggak mungkin seseorang punya kehendak secara independen dan itu terwujud. Semua yang dikehendaki oleh manusia dan akhirnya terwujud berarti juga dikehendaki oleh Allah. Di sini dia berbeda dengan Mu'tazilah, dengan Qadariyah.
Kalau Qadariyah itu murni kehendak manusia, nggak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Hatta maksiat, Ahlussunnah bilang hatta maksiat, kalau dia terjadi, ya maka terjadinya juga atas kehendak Allah, sehingga tidak ada konsekuensi batil. Allah lemah, oh enggak, terjadi karena kehendak Allah. Kalau Allah nggak menghendaki, mau orang satu dunia berusaha ingin mewujudkan itu nggak bisa juga. Ada banyak dalil di sini, ya. Di antaranya hadis Nabi yang mengatakan, wa'lam annal ummata abijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa la in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai' lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ketahuilah bahwasanya andai umat manusia ini bersatu padu untuk memberikan suatu manfaat bagimu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat tersebut melainkan manfaat itu sudah ditentukan oleh Allah, kau bakal dapat, sudah maktub, illa qad katabahullahu lak, Allah sudah menentukan, mencatat si fulan bakal dapat manfaat ini, dan sebatas ini. Orang mungkin inginnya lebih, Allah nggak berkehendak, Allah hanya mengiyakan sebatas ini, ya hanya segitu yang kamu dapatin. Demikian juga sebaliknya, kalau umat manusia ini bersatu padu ingin mencelakai kamu, menimpakan suatu madharat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sebatas yang memang Allah sudah takdirkan bakal menimpamu. Ya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena yang mencatat, menskenariokan itu semua udah diangkat. Kalau pena diangkat bisa nulis nggak? Nggak bisa. Dan udah kering, tulisannya udah kering, tintanya udah kering, jadi nggak ada perubahan. La yubaddalul qawlu ladayya ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Ketetapanku itu nggak akan aku rubah, kata Allah, dan aku tidak berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-Ku. Taib. Banyak juga ayat yang lain, ayat yang mengatakan wa ma tasyauna illa yasha Allah, ini di surat 76 ayat 30 dan juga di surat 81 ayat 29. Dalil lainnya illa masya Allah. Semua ayat yang mengandung petikan kata-kata ini illa masya Allah berarti ini menetapkan adanya masyiah alias kehendak Allah. Ada di banyak tempat juga. Ya, nggak usah saya sebutin ya, mempersingkat waktu aja. Taib. Yang keempat, bagian terakhir dari takdir menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah penciptaan. Dikehendaki kemudian diciptakan oleh Allah. Ya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu yang ada. Yang ada sekarang sudah ada, yang sedang ada maupun yang akan ada, itu semua Allah yang menciptakan. Termasuk amal kita? Apakah termasuk amal kita? Ya. Dalilnya apa? Amal kita ini juga diciptaannya Allah. Ada hadiah nih sekarang. Nah, dalilnya apa? Al-Qur'an. Ayatnya. Ya Al-Quran benar, tapi ayatnya yang mana? Ada yang tahu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ma-nya di sini apa artinya ma itu? Coba artikan ayatnya. Ayatnya artikan. Dan semua yang kalian. Jadi ma-nya ma mausuliyah. Artinya alladzi. Bisa diganti dengan kata alladzi secara makna ya. Kalau lafadznya nggak boleh kita ganti, tapi maknanya bisa. Jadi seakan-akan wallahu khalaqakum walladzi ta'malun. Dan yang kalian amalkan. Dan alladzi itu ism mausul yufidul umum. Ism mausul yang memiliki makna umum. Apa saja yang kalian lakukan
termasuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga membantah apa? Siapa yang dibantah oleh ayat ini? Jabriyah atau Qadariyah? Jabriyah atau Qadariyah? Qadariyah ya. Kalau Jabriyah memang dia dari awal semua adalah perbuatannya Allah gitu ya. Jadi Qadariyah yang dibantah dengan ayat Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ahsan. Barakallahu fiik. Fadhal. Taib. Jadi itulah akidah Ahlus Sunnah tentang takdir, dan banyak lagi ayat yang lain. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 102. Demikian juga surat ke-13 ayat 16. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Ya, katakanlah Allah khaliqu kulli syai', dan dialah yang maha tunggal lagi maha perkasa, pemaksa. Jadi semua kehendaknya Allah, kalau Allah sudah menghendaki bakal terjadi, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ini juga dalil, banyak lagi yang lain. Tayyib. Setelah kita tahu definisi takdir itu ada 4, ya, murojaah dikit. Ilmu Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah, dan penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Al-ilm, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. Al-ilm, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. Ya, al-khalq itu penciptaan. Taib. Untuk bisa memahami takdir Allah ada beberapa kaidah yang perlu kita bahas di sini. Kaidah yang pertama adalah yang paling penting, dan mungkin akan agak panjang sedikit bahas yang satu ini karena ini pondasi. Dan insya Allah kalau antum fahami kaidah yang pertama ini, banyak masalah-masalah yang kita bisa faham, jadi terjawab sudah, gitu ya. Yang pertama, yang bawa catatan dicatat, yang tidak bawa dihafal. Ini banyak calon-calon Imam Bukhari yang lihat di sini. Imam Bukhari itu kalau mendengarkan hadis, beliau cuman pura-pura nulis saja gini ya, pakai dari di tangan gini, tapi hafal beneran gitu loh. Nah, kayaknya banyak calonnya di sini. Ya, husnudzon lah. Kaidah yang pertama, semua ketetapan dan perbuatan Allah itu adil, bijak, dan penuh hikmah. Diulang enggak? Diulang ya. Semua ketetapan dan perbuatan Allah itu adil, bijak, dan penuh hikmah. Siapa yang hafal angkat tangan? Enggak baca? Enggak baca, hafal. Antum? Taib. Jangan ada yang bisikin. Ahsan. Fadhal. Taib. Ada lagi? Udah? Taib. Maksudnya gimana sih? Ya semuanya, termasuk peristiwa-peristiwa buruk yang menurut kita ini musibah besar. Contohnya kondisi umat hari ini. Antum yakin nggak antum berada di atas kebenaran? Yakin? 100%. 100%. Toyib, pertanyaan berikutnya. Siapa yang nguasain dunia hari ini? Enggak, manusianya maksudnya. Allah nguasain dari dulu. Dari awal diciptakan Allah nguasain. Manusia maksudnya. Siapa yang nguasain dunia hari ini dan sekian puluh tahun, mungkin ratusan tahun, mungkin 100 tahun ke belakang juga udah mundur kan umat Islam kan ya? Siapa yang nguasain dunia hari ini aja lah yang gampang. Loh, katanya antum yakin antum yang benar. Kena syubhat nih sekarang. Yakin antum yang benar nih? Ahlul haq 100% atau 99,
100%. Yakin nih mereka batil semua? Yahud wan Nasara wal Majus, ahlul batil semuanya. Terus kenapa kok mereka yang berkuasa, bukan kita? Apa kita nggak lebih pantas ngatur dunia? Bukan standar kebenaran. Jadi harusnya yang benar itu berkuasa atau dikuasain? Tak bikin mumet ente. Nah, ini banyak pertanyaan. Antum pernah nggak mikir? Kalau kita ini benar, kenapa kalau kita diinjek-injek terus ya? Betul? Muslimin di Indonesia mayoritas atau minoritas? Nggak bicara sara lo ya. Ini ilmu. Supaya musliminnya melek. Mayoritas. Betul. Nah. Yang nguasain mayoritas atau minoritas? Karena kebanyakan orang tidak berpihak kepada al-haq. Apa? Dunia darul bala. Ya. Pertanyaan di balik ini semua, ana mau tanya, Allah adil nggak? Adil. Yakin. Bijak nggak? Yakin. Penuh dengan hikmah? Ya sudah, antum rela aja kalau gitu. Ya. Jadi, ayyuhal ikhwah, ketetapan Allah itu semuanya adil. Semuanya bijak dan syarat dengan hikmah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an ya. Ana akan kutipkan sebagian saja. Cuman tadi dipesan sama panitia cuma sampai jam 8 ya. Ana khawatir kalau jam 8 baru satu kaidah. Sampai jam 10. Masya Allah. Usian ustadznya lah. Hah? Sampai syuruk. Nah, antum kayaknya kepengen dapat hadiah nih jawabannya. Baik. Ana kasih beberapa aja deh ya. Dalil tentang bahwasanya Allah itu nggak mungkin berbuat zalim, nggak akan berbuat zalim. Ya. Allah sudah membersihkan dirinya dari perbuatan zalim sekecil apapun. Berarti Allah apa kalau gitu? Adil. Ya. Pertanyaan ekstrim nih pertanyaannya. Kalau Allah masukkan manusia ini semuanya ke neraka, Allah adil nggak? Masya Allah. Ada juga yang tertegun. Aduh, gawat ini kita. Yakin ya adil ya? Harus yakin. Kalau bicara adil loh ya, yang bisa menjelaskan di mana letak keadilan Allah walaupun manusia semuanya tanpa kecuali termasuk para nabi dan rasulnya dimasukkan neraka, Allah nggak zalim. Yang bisa menjelaskan ini anak kasih hadiah ini semuanya nih. Masalahnya penjelasannya bakal panjang. Dan insya Allah kalau malam ini antum pulang ke rumah membawa ilmu ini cukup. Ya, jadi tolong difahami baik-baik. Yang nggak nyatet ya Allahul Musta'an dihafal. Ya, insya Allah nih, yang depan-depan insya Allah sepaneng semua hafal. Ya. Taib, ana mau tanya sama antum. Ada nggak ayat yang bunyinya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha? Ada ya? Ayat berapa Pak? Ayat surat Ibrahim. Pokoknya ada ayatnya. Saya enggak tahu surat berapa, nomor berapa, lembar kanan, lembar kiri, atas bawah saya enggak tahu. Tapi antum pasti pernah dengar kan ayat itu? Ya, yang penting itu cara memahaminya. Bukan tahu lokasi ayatnya. Kalau tahu lokasi ayat enggak paham, percuma. Tahu lokasi ayat
letaknya di mana, surat ini ayat sekian, salah paham bahaya. Jadi yang penting bagaimana kita memahami ayat itu. Gampang kok cari ayat, indeks Quran banyak. Baik. Kalau kalian ini berusaha untuk menghitung-hitung, baru ngitung-hitung loh ya, nikmat Allah yang saya pakai ini, yang saya manfaatkan ini ada berapa banyak, ingin tahu jumlahnya saja, Allah sudah bilang kalian tidak akan sanggup mengetahui seluruh jumlah nikmat Allah. Baru ngitung, baru mendata sudah kewalahan. Berarti nikmat Allah teramat sangat banyak sekali. Otomatis kalau detailnya kita tidak mungkin tahu saking banyaknya, mungkin nggak kita bisa mensyukuri semuanya? Mungkin enggak. Mungkin enggak. Yang belakang. Mungkin enggak kita bisa mensyukuri semua nikmat Allah? Mungkin enggak, Pak? Enggak mungkin. Lewong tahu apa aja enggak mungkin kita semuanya tahu. Bagaimana kita mau mensyukuri? Pertanyaan berikutnya, cara kita bersyukur dengan bagaimana? Hah? Apa? Hah? Mengucapkan alhamdulillah, apalagi sholat, ibadah, apalagi mengakui nikmat itu. Syukur itu kata Ibnu Qayyim rukunnya 3 ya, al-i'tirafu bil jinan ya, al-qaulu bil lisan wal i'tirafu bil jinan, mengucapkan dengan lisan, mengakui dalam hati, dan menggunakannya menggunakan nikmat ini pada hal-hal yang diridhai oleh Allah. Untuk bisa mengucapkan alhamdulillah itu antum perlu nikmat enggak? Nikmat apa kira-kira? Banyak nikmatnya. Banyak banget. Enggak sakit gigi ya. Iya kan? Nikmat berakal. Begitu dicabut satu nikmat ini, akal ini dicabut sama Allah, game over udah kita. Stroke. Mau bisa apa? Cuman ngatang-ngatang di tempat tidur, tidak bisa apa-apa deh. Tidak bisa zikir, tidak bisa ini, tidak bisa mikir, habis sudah. Jadi kita ini untuk bersyukur itu kita perlu modal nikmat Allah. Padahal kita ini mau bersyukur. Tanpa nikmat kita nggak bisa bersyukur. Dan bersyukur kita ini untuk mensyukuri nikmat yang sudah lewat. Untuk mensyukuri nikmat yang sudah lewat kita butuh nikmat baru sama Allah. Untuk yang baru ini bersyukur butuh nikmat lagi yang setelah itu. Jadi tidak mungkin kita bisa bersyukur. Nah, kalau Allah akhirnya mau perlakukan kita dengan adil, pantasnya nih manusia ini masuk mana? Surga apa neraka? Kalau mau adil loh ya, hitung-hitungan. Loh kamu punya utang syukur nikmat banyak banget, tidak pernah lunas utang ini. Masuk surga atas dasar apa terus? Amal kita ini buat membayar nikmat Allah masih kurang jauh kurangnya. Ini kalau orang cuman beribadah nggak maksiat loh ya, nggak maksiat. Dia cuma ibadah tok, ndak ada maksiat, itu dia belum bisa bayar nikmat Allah. Baru sedikit yang bisa dia bayar, sangat sedikit. Jadi kalau Allah masukkan semua manusia tanpa terkecuali ke dalam neraka, itu adil. Sudah bisa menerima? Ya, logis toh. Saya nggak ngada-ngada kan? Ada yang keberatan? Mau keberatan mau enggak ada urusan. Lo memang benar, Allah enggak zalim. Jadi emang enggak ada celah untuk zalim sedikit pun. Nah kalau gitu antum mengharapkan keadilan Allah. Ada yang mengharapkan keadilan Allah? Ada yang siap diadili sama Allah? Apa Pak, remek Pak ya. Diadili sama Allah, wassalam sudah. Ya.
Jadi hanya ada dua cara Allah akan memperlakukan manusia. Pertama dengan keadilannya, dan ini berlaku buat siapa? Ahlul ma'asi, orang-orang kafir lah secara umum. Ahlul maksiat itu mesti dapat rahmat ya. Banyak rahmatnya ahlul maksiat. Selagi dia bertauhid, masih masuk kategori muslim mukmin, maka dia adalah orang yang diperlakukan dengan rahmatnya Allah. Lebih banyak rahmatnya, ada keadilan tapi lebih banyak rahmat dibandingkan keadilannya. Orang-orang kafir adalah orang yang diperlakukan dengan adil dan tidak ada kezaliman sedikit pun. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak mungkin zalim kepada semua hambanya. Jadi termasuk ketetapan Allah hari ini, kenapa kok umat kita begini itu adil, nggak mungkin zalim, dan itu bagian dari rahmat Allah. Kok bisa? Bisa. Tinggal kita paham nggak mekanismenya Allah bagaimana merahmati. Kalau kita paham, masya Allah. Cuman memang nggak semudah itu. Tapi yang jelas cukup antum percaya dengan sebagian nama-nama Allah yang itu mengandung sifat-sifat Al-Hakim, berarti mengandung sifatul hikmah. Wa huwal azizul hakim, wa huwal aliyul hakim, dan banyak sekali ayat-ayat yang di situ menggunakan nama Al-Hakim. Berarti semua keputusan Allah, ketetapan Allah, takdir Allah itu mengandung hikmah. Masalah kita tahu atau enggak tahu itu nomor sekian. Enggak disyaratkan kita harus tahu baru ada hikmahnya kan. Kalau kita enggak tahu itu karena keterbatasan ilmu kita, bukan karena enggak ada hikmahnya. Apapun itu, termasuk diciptakannya neraka, diciptakannya iblis, diciptakannya orang kafir hari ini yang membantai kaum muslimin, itu enggak lepas dari hikmah. Kalau enggak ada neraka, apa istimewanya orang masuk surga? Ya enggak? Ya jelas, enggak ada neraka pasti masuk surga lah. Ya semua ke surga. Mau taat mau maksiat enggak ada istimewanya orang taat dibandingkan orang maksiat. Betul enggak? Kalau enggak ada iblis, apa istimewanya orang bisa istiqomah? Enggak ada yang goda kok. Ya, enggak ada yang bisikin dia. Enggak ada yang narik-narik dia. Kalau enggak ada orang kafir, apa istimewanya seorang mukmin? Ya, enggak ada lawannya. Sesuatu itu kita bisa tahu dia lebih baik ketika ada pembanding. Contoh, kalau di dunia cuman ada buku ini, di dunia ini cuman ada buku seukuran ini, ya kita nggak bisa bandingkan ini besar apa kecil, kita nggak bisa bilang. Tapi kalau ada ini, mana lebih besar? Ini lebih besar karena ada pembandingnya. Kalau nggak ada pembanding, nggak ada istimewanya. Ya. Taib. Jadi semua yang terjadi ini ayyuhal ikhwah itu biqadha'illahi wa qadarih, dan itu semuanya adil. Ya, itu semuanya bijak. Allah sudah menentukan, sudah memberikan masing-masing dengan yang paling pantas dia dapatkan saat ini. Ya kalau kita sekarang begini, itu yang pantas kita dapatkan memang begitu. Belum pantas kita di-upgrade sama Allah. Belum pantas. Karena itu semua ada sebab-sebabnya. Dan Allah sudah jelaskan sebab-sebabnya apa. Kemapanan, kekuasaan di muka bumi itu ada sebabnya. Sebab enggak diwujudkan, jangan minta akibat. Ya. Ini sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Enggak akan ada perubahan pada sunnatullah ini. Dan tidak ada manusia yang punya nasab dengan Allah kan. Bangsa manapun di dunia ini tidak punya nasab dengan Allah. Semuanya sama. Siapa yang menempuh sebab-sebab yang Allah sudah gariskan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah, dialah yang akan memberikan, yang akan mendapatkan hasilnya. Dan siapa yang tidak begitu, ya nggak diberi sama Allah. Jadi kondisi hari ini itu karena salah kita sendiri, dan Allah tidak zalim sedikit pun.
Banyak banget lah ayatnya, di antaranya surat Qaf 29, kemudian surat Hud 101, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kami enggak zalimin mereka, kata Allah. Justru mereka yang menzalimin diri mereka sendiri. Dengan maksiat itu mereka, seseorang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ya, aku telah haramkan kezaliman atas diriku, wahai hamba-hambaku, dan aku juga menjadikan kezaliman itu haram juga atas kalian. Jangan kalian saling berbuat zalim. Dan banyak lagi yang lain. Tayyib. Sudah Isya ya? Hah? Sudah Isya. Jadi habis ini sekarang adzan dulu, setelah itu kita langsung sholat ya. Langsung sholat, baru dilanjut lagi setelah Isya. Mudah-mudahan selesai. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan ya. Jadi kaidah yang pertama tadi, semua ketetapan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu adil, bijak dan penuh dengan hikmah. Baik, kaidah yang kedua, manusia diarahkan oleh takdir. Manusia diarahkan oleh takdir, namun juga diberi pilihan atas apa yang akan diperbuatnya. Manusia diarahkan oleh takdir, namun juga diberi pilihan atas apa yang akan dia perbuat. Kemudian manusia ini akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dipilihnya, ya. Akan dibalas sesuai dengan apa yang dipilihnya. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengingkari adanya skenario dari Allah Subhanahu wa taala, adanya arahan, ya. Tapi juga tidak menafikan kalau manusia ini diberi pilihan dan punya kehendak juga. Ada kehendak Allah, ada juga kehendak manusia. Dan ketika manusia itu melakukan sesuatu, memilih untuk melakukan sesuatu, itu bukan karena Allah maksa dia untuk begitu. Bukan, Allah nggak maksa dia, tapi Allah menghendaki memang. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Tapi sekali lagi, Allah nggak maksa seorang pun untuk melakukan sesuatu maupun untuk meninggalkan sesuatu. Kita dikasih pilihan, artinya kita diberi kehendak untuk menentukan. Antum tadi ke sini atas dasar sukarela kan, nggak dipaksa toh untuk datang ke sini. Tadi kita sholat Isya, kita sendiri yang milih untuk sholat Isya, bukan Allah maksa kita. Allah nggak maksa kita, ya. Baik. Tapi ketika Allah memberikan balasan, ya, balasan ini karena apa? Karena Allah mengarahkan atau karena kita yang milih? Karena kita yang milih. Ya, bukan karena Allah mengarahkan berdasarkan takdirnya yang mendahului segala sesuatu tadi, bukan. Tapi karena kita yang milih. Jadi kita ini dibalas sesuai dengan pilihan kita, bukan berdasarkan takdir Allah semata, enggak. Baik. Jadi Allah tidak membalas kecuali berdasarkan apa yang kita pilih. Dan tentunya yang kita pilih ini akan ditimbang. Kalau memang itu baik menurut Allah, maka Allah akan balas dengan kebaikan sesuai dengan berat ringannya kebaikan itu. Kalau itu tidak baik, ya Allah akan balas dengan hukuman. Dan ini semua ada mekanismenya. Dia akan dibalas
dengan kebaikan, tapi ada syarat-syaratnya. Dia harus mukmin, dia harus bertauhid, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan, terutama syirik. Karena kalau dia berbuat syirik, mau baiknya seperti apa juga akan sia-sia. Orang yang berbuat dosa akan dibalas oleh Allah. Ada syaratnya juga. Orang ini nggak tobat, ya, dia tidak punya amal soleh lain yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu. Dia nggak dapat syafaat dari siapapun, termasuk dari Allah sendiri, dan Allah berkehendak untuk membalas dia. Ya, jadi keputusan terakhir itu di tangannya Allah. Kalau Allah ya udahlah dimaafin aja, ya nggak jadi dihukum, nggak jadi disiksa. Nah itu semua juga biqadha'illahi wa qadarih. Semuanya itu sudah ada aturannya. Allah sendiri yang mengatur, yang menentukan seperti itu. Taib. Jadi di sini Ahlus Sunnah mengkombinasikan, ya, tidak qadariyah, tidak jabriyah. Allah punya kehendak, kita juga punya kehendak. Allah berbuat, kita juga berbuat. Ini kaidah ketiga sekarang. Terkait dengan perbuatan kita ini. Sebetulnya perbuatan kita ini statusnya dinisbatkan kepada siapa sih? Kalau qadariyah dinisbatkan 100% kepada manusia, kepada pelakunya. Kalau jabriyah sebaliknya 100% dinisbatkan kepada Allah. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Ya. Kaidah ini mengatakan, dan kaidah ini juga dirumuskan dari dalil. Jadi bukan ngarang, enggak ngarang, tapi dari banyak dalil. Perbuatan manusia, ini bunyi kaidahnya ya, perbuatan manusia dinisbatkan kepada Allah sebagai yang menakdirkan dan menciptakannya. Saya ulang, perbuatan manusia apapun itu, baik maupun buruk, dinisbatkan kepada Allah sebagai yang menakdirkan dan menciptakannya. Karena kan tadi Allah sudah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan antum dan perbuatan antum, amalan antum. Jadi apapun yang kita amalkan itu termasuk sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan juga ditakdirkan, sudah direncanakan, sudah diskenariokan oleh Allah. Dari sisi ini dia dinisbatkan kepada Allah. Tapi ini belum semua. Koma, ya. Jadi perbuatan manusia dinisbatkan kepada Allah sebagai yang menakdirkan dan menciptakan, koma, sekaligus dinisbatkan kepada manusia sebagai pelakunya secara langsung. Sekaligus dinisbatkan kepada manusia sebagai pelakunya secara langsung. Yang barusan sholat isya siapa? Allah apa antum? Ya, antum kan yang sholat isya barusan, bukan Allah. Yang melakukan bacaan, gerakan, ya kita. Tapi dari sisi yang menakdirkan siapa? Allah. Yang menciptakan itu terjadi juga Allah, karena Allah menciptakan kita. Otomatis semua gerak-gerik kita adalah bagian dari yang diciptakan oleh Allah. Ya. Baik. Jadi Ahlus Sunnah itu tengah-tengah terus. Di sisi ini tengah-tengah. Ya, enggak mutlak itu dinisbatkan kepada kita, enggak juga dinisbatkan kepada Allah 100%. Dan perbuatan, suatu perbuatan itu dinisbatkan kepada yang memerintahkan, juga dinisbatkan kepada yang terjun, yang turun tangan. Contohnya dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Al-ayah. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa yang memang benar-benar mati. Itu yang mewafatkan, kata ayat ini adalah Allah. Di ayat yang lain, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Katakan, yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang memang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Kadang Allah nisbatkan Allah yang mewafatkan, di ayat yang lain malaikat
Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Ya, pertanyaannya yang salah. Ya, dua-duanya benar. Secara perintah Allah. Kalau nggak diperintah oleh Allah, malaikat maut nggak berani nyenggol, apalagi nyabut. Ya, nyenggol aja nggak berani. Dan juga dinisbatkan kepada malaikat karena yang mubasyarah itu malaikat, yang pelakunya, yang mencabutnya malaikat. Ya, contoh, misal masjid dibangun oleh presiden, ya, dinisbatkan kepada presiden dari sisi apa? Dia yang menginstruksikan supaya masjid ini dibangun, ya. Tapi yang terjun langsung, apakah presiden juga terjun langsung? Tidak. Yang ya tukang-tukangnya, arsiteknya, ya, itu yang terjun langsung. Jadi boleh juga dibilang ini saya ikut bangun masjid ini, karena dia tukang batunya misalnya, dia arsiteknya. Tapi boleh juga dikatakan ini masjid dibangun oleh Bapak Presiden, karena itu atas instruksi dia. Jadi dinisbatkan kepada Allah dari sisi Allah yang menakdirkan, merencanakan itu semua, dan Allah yang menciptakan. Dan juga dinisbatkan kepada manusia karena manusia yang terjun langsung sebagai pelakunya, eksekutornya, yang terlibat langsung. Perbuatan maksiat juga begitu? Iya. Terjadinya, mohon maaf, perzinaan. Kalau dilihat dari siapa yang menakdirkan? Siapa yang menakdirkan? Allah, nggak ada yang lain. Siapa yang menjadikan itu terwujud, tercipta, menciptakan itu? Allah juga. Tapi siapa pelakunya? Manusia. Bagaimana Allah menghukum? Atas dasar apa Allah menghukum? Karena manusia yang milih untuk berzina. Allah nggak maksa dia untuk zina kok. Bahkan Allah tuh nggak senang kalau ada manusia berzina. Ya, Allah justru mengancam orang-orang yang mau berzina, diancam sama Allah supaya nggak berzina. Ya, tapi dia nekat, dia milih sendiri untuk berzina. Ya, dia akhirnya dihukum oleh Allah karena dia milih untuk berbuat seperti itu. Kaidah yang keempat, ini tentang beralasan atau berdalih dengan takdir. Boleh enggak? Boleh enggak orang beralasan dengan takdir? Boleh. Mutlak? Enggak. Nah, boleh ketika apa? Ada hadiahnya nih. Ketika sudah terjadi. Mutlak juga? Boleh enggak sesuatu yang sudah terjadi? Ya, ini sudah takdir Allah. Tadi malam saya enggak sholat. Boleh terjadi kok. Boleh enggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Itu apa? Terus? Dia ditanya. Misalnya bukan antum ya, Fulan, kamu kok tadi malam nggak sholat isya, kenapa? Kan udah takdir Allah. Boleh? Nggak boleh. Thayyib. Pertanyaan berikutnya, seseorang mengalami kecelakaan, dompetnya atau HP-nya dijambret orang. HP-mu kemana? Dijambret orang. Loh, kenapa kok dijambret orang? Sudah takdir Allah. Boleh nggak? Ada yang bilang tidak loh. Ya tidak. Kenapa kok enggak boleh? Belum ikhtiar. Belum ikhtiar maksimal. Tahunya kalau belum ikhtiar maksimal? Bisa dititipkan sama orang. Kalau yang dititipi enggak balik kan? Saya sudah titipkan lu.
kepada Pak Fulan, ya, teman saya. Enggak diakuin kalau itu titipan saya, diakuin punya dia. Bukan. Jadi begini, ada perinciannya. Boleh berdalil atau berdalih dengan takdir dalam hal-hal yang sifatnya musibah. Ada orang milih mau kena musibah? Tidak ada, namanya musibah. Dia tidak pernah berencana untuk terkena musibah. Dia tidak pernah menghendaki terjadinya musibah. HP ditaruh di kantong, dijamret orang, nyimpennya di mana terus? Ya emang tempatnya di kantong, ya. Kalau HP digeletakkan di pinggir jalan, dijamret orang, dia belasan sudah takdir, nah salah, ya salah itu. Ya. Jadi dalam hal yang sifatnya musibah, seseorang itu boleh, bahkan tidak cuman boleh, dianjurkan dia beralasan dengan takdir, bil ijma'. Asalkan musibah loh ya, musibah duniawi bukan musibah agama. Musibah agama itu kayak ndak sholat itu musibah agama itu. Haram beralasan dengan takdir, nyalah-nyalahkan Allah. Jadi musibah-musibah duniawi dianjurkan kita ini beralasan dengan takdir. Qadarullah au qadarullah, ada dua versi ya. Walakin qul qadarullah atau qul qadarullah, ay hadza qadarullah wa ma syaa fa'al. Jangan bilang lau anni fa'altu kadza lakana kadza, jangan. Andai saya enggak begini, andai saya titipkan HP-nya enggak dijamret orang, nanti itu buka pintu setan ya. Jadi dalam hal-hal yang musibah dianjurkan beralasan dengan takdir. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan itu kepada Allah. Ya Allah sudah menghendaki kita untuk, atau seseorang dari kerabat kita dipanggil oleh Allah, atau kita kehilangan sesuatu, qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya aib enggak boleh. Kamu kenapa kok sholatnya bolong-bolong, sampai sekarang masih bolong-bolong? Ya kalau Allah berkehendak saya sholatnya enggak bolong, kan enggak bolong. Nah itu hujahnya orang kafir, hujahnya orang musyrik itu begitu. Dalilnya ada di surah An-Nahl ayat 35. Wa qala alladzina asyraku, wa qala alladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik itu mengatakan, lau sya'allah ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna. Andai Allah menghendaki, ini ucapan siapa tadi? Orang musyrik. Andai Allah menghendaki, ya kami dan abah-abah kami tidak akan menyembah selain Allah. Wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Dan kami juga tidak akan mengharamkan hal ini hal itu tanpa izin dari Allah. Mereka ini bikin aturan-aturan. Onta kalau sudah umurnya sekian bulan nggak boleh dipotong. Nanti kalau dia sudah melahirkan 2 kali 3 kali nggak boleh diginikan, nggak boleh digitukan. Ya. Ma ja'alallahu min wasilatin wala sa'ibatin wala apa, ma ja'alallahu min sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Tidak ada itu saibah, wasilah, ham, ya istilah-istilah mereka itu tidak ada aturan, itu bukan dari Allah itu. Jadi mereka nyalah-nyalahkan. Lah kalau Allah menghendaki kita nggak akan bikin aturan kayak gitu, kita nggak akan musyrik. Orang-orang tua kita juga nggak akan musyrik, kita bakal beriman semua. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, kata Allah. Persis hujahnya orang-orang sebelum mereka yang juga musyrik, persis kayak gitu alasannya, sama ya, tingkah lakunya sama. Disuruh beriman, ya kalau Allah menghendaki beriman kita beriman toh, gitu loh. Ayo sholat, ya kalau Allah kehendaki sholat saya sholat. Ayo pakai jilbab, ya kalau Allah kehendaki saya pakai jilbab saya akan pakai jilbab, dan seterusnya.
Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin. Ya, bukankah tugas para rasul itu hanyalah menyampaikan dengan jelas? Kalian yang milih sekarang. Ini loh, silahkan pilih, ikuti ini kalian selamat. Jangan begini kalian celaka nanti. Kok Allah yang disalah-salahkan? Ayat yang lain surat Al-An'am ayat 148, sayaqulul ladzina asyraku, mirip ayatnya. Kelak orang-orang musyrik itu akan mengatakan begini, lau sya'allah ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Mirip banget. Kami tidak akan musyrik, orang-orang tua kami tidak akan musyrik, dan kami juga tidak akan mengharamkan apa-apa kalau Allah menghendaki. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikian juga orang-orang sebelum mereka itu mendustakan ajaran yang benar ini, ditolak dengan cara seperti itu. Hatta dzaqu ba'sana. Mereka akan terus beralasan dengan argumentasi batil ini sampai akhirnya mereka merasakan siksaan kami. Allah terima enggak berarti alasannya? Enggak diterima. Nanti tunggu. Nanti kamu akan tahu. Hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Katakan, bantah mereka wahai Rasulullah, emangnya kalian punya ilmu tentang apa yang akan terjadi di masa depan? Emangnya kalian tahu Allah itu menghendaki apa atas diri kalian nantinya? Kan tidak dikasih tahu kita. Akhirnya mau jadi apa kan tidak dikasih tahu toh. Kalau yang sudah terjadi, ya yang akan datang. Ayo kalian beriman, kan masih ada umur nih. Kalian mau jadi orang baik, ada kesempatan. Oh, kalau Allah menghendaki. Seakan-akan mereka bilang Allah nggak pernah menghendaki kami untuk jadi orang baik. Loh, kalian tahu dari mana Allah nggak pernah menghendaki kalian untuk jadi orang baik? Dari mana? Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Keluarkan kalau kalian punya ilmu yang pasti tentang hal ini. Tunjukkan sama kami. Mana buktinya Allah nggak pernah menghendaki kalian untuk beriman? Nggak pernah menghendaki kalian untuk tidak musyrik, tidak sembarangan mengharam-haramkan. Mana buktinya? In tattabi'una illa dhann. Kalian ini cuman menduga-duga. Hati-hati, beragama itu jangan ngikutin dugaan, saya kira. Hati-hati loh kata-kata ini. Adzunnu, saya mengira, menurut saya. Hati-hati lah, saya ini siapa kok harus diturut? In tattabi'una illa dhann. Ya. Wa in antum illa takhrusun. Kalian ini cuma bohong aja, dusta itu, ditolak sama Allah. Jadi nggak boleh beralasan, berdalih dengan sesuatu yang sifatnya aib. Orang tidak mengikuti perintah Allah itu aib, orang maksiat itu aib, apapun bentuk maksiatnya. Kalau sesuatu tidak pernah kita harapkan terjadi dan itu sifatnya duniawi, tidak menyangkut agama kita, kehilangan sesuatu, sakit, menghadapi suatu masalah, ditinggal mati, ini musibah-musibah dunia. Tidak ada orang yang berharap, dan tidak ada orang yang bisa mengantisipasi dan menjamin dia tidak akan kena apa-apa. Tidak ada. Dia hanya berusaha. Tapi kalau Allah berkehendak lain mau apa lagi gitu loh. Ya saya sudah nggak bisa mengelak. Saya sudah berusaha. Saya sudah. Tadi kenapa kamu kok kecelakaan tadi? Ngebut ya? Enggak ngebut. Melanggar lampu lalu lintas? Enggak juga. Saya jalan bener, kecepatan sesuai, diserempet dari belakang. Halo piye sekarang? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Jadi musibah beralasan dengan takdir itu justru akan meringankan musibah itu. Dan itulah bedanya orang beriman. Kalau orang tidak beriman kepada takdir, dia akan menyalahkan siapa? Ya imma orang lain, imma diri sendiri. Kalau enggak ada yang disalah-salahkan, dia akan menganggap saya ini manusia yang gagal, percuma saya hidup. Frustasi dia, kayak orang-orang Jepang, enggak percaya sama takdir. Saya diberitahu di Jepang itu gedung-gedung yang tinggi itu enggak boleh punya balkon. Kalau ada balkonnya bahaya.
pegawai dia mau amuk sama bosnya sekali, frustrasi dia akan terjun. Ya. Dia tidak ada iman kepada takdir. Justru adanya iman kepada takdir itu akan menjadikan musibah itu ringan. Karena kita ini nggak bisa mewujudkan semua yang kita ingin, tidak bisa. Ada batasan tertentu di mana kehendak Allah lebih dominan. Kamu sudah berusaha tapi Allah belum berkehendak. Ya, tawakal sudah. Ya, enak. Hidup itu bisa dilewati dengan nyaman karena ada iman kepada takdir. Kok belum berhasil juga? Kamu ini sudah masuk pondok tahfidz 10 tahun, juz amma nggak hafal-hafal. Bukan karena dia nggak murojaah, dia murojaah. Ya, tapi belum berhasil. Kemampuan dia baru ngapal 1 tahun 1 surat misalnya. Artinya ada sesuatu yang bisa meringankan musibah. Nah, ada kondisi ketiga ya, bukan kedua ya. Kalau kondisi yang pertama tadi dalilnya surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa melainkan atas izin Allah, dan siapa yang beriman kepada Allah dengan mengatakan ini musibah yang menimpa agama kita ini adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala dan saya berharap pahalanya dari Allah. Ya. Allah akan berikan hidayah. Jadi dianjurkan seseorang untuk menisbatkan musibah-musibah itu atas dasar takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang ketiga ini adalah kondisi orang yang sudah bertaubat dari dosanya. Dia boleh beralasan dengan takdir. Asalkan dia sudah bertaubat dari dosa masa lalunya. Seperti dalam kisahnya Adam dan Musa ketika berdebat. Ya, Nabiullah Musa bertanya kepada Adam, "Ya Adam, khayyabtana wa akhrajtana minal jannah." Engkau menjadikan kami ini pupus harapan dan keluar dari surga gara-gara kamu maksiat. Seandainya kamu tidak maksiat, kan kamu dan anak keturunanmu semuanya di surga semua. Gara-gara kamu maksiat, akhirnya kamu diturunkan ke bumi, maka kami pun tinggalnya di bumi. Jadi kampung halaman kita itu sebetulnya di mana? Surga, bukan di sini. Ya, ini adalah bumi persinggahan saja, tempat singgah, kayak misalnya rest area gitu lah ya. Orang mau menuju daerah mana gitu, mampir sebentar, ya makan-makan sebentar, di situ istirahat sebentar, lanjut lagi. Makanya salah ketika seseorang mengumpulkan sesuatu untuk di dunia, nggak dikirim ke sana, nggak akan bisa antum nikmati nanti. Sebentar tok dinikmatinya, betul nggak? Orang kerja di luar negeri, padahal kampung halamannya ini daerah mana namanya? Purwokerto. Ya saya tahu Purwokerto, daerah mana ini maksudnya? Karangasem. Orang Karangasem kerja di New York. Ya. Orang Karangasem kerja di apa? Karangpocong. Ya. Karangpocong kerja di New York sana. Masya Allah gajinya $1.000 per hari. Ya. 10 tahun dia kerja, waktu habis paling ini. Ya betul kan. 10 tahun dia kerja di New York. Suatu saat kan dia pasti pulang juga ke Karangpocong, ya enggak? Kira-kira nih, kalau hasil kerja dia itu, dia tinggal di New York, bodoh apa pinter tuh orang? Hah? Susah tuh pertanyaannya. Tak kasih hadiah wis. Bodoh apa pinter tuh orang? Ya PNKP. Banyak semua yang jawab ini. Ya, biar panitia yang bagi-bagilah. Bodoh ya, sepakat toh. Bodoh, rugi. Wong antum bakal pulang ke Karangpocong kok. Duitmu kok tinggal di New York sana. Nah,
tadi kampung halaman kita di mana? Akhirat. Ya, iya insya Allah surga semua ya. Amin. Kalau seseorang itu beramal nggak dikirim ke sana, tidak beramal untuk akhirat, bodoh apa pinter? Nah, iya. Makin banyak yang kita tinggal di sini, ya. Wah, antum lo yang bilang, bukan anak lo. Baik. Yang kelima. Keempat. 5. Ya. Hah? Ya nanti menirun sama tetangganya. Udah kelima ini. Tak nomori kok di sini. Ya, kaidah yang kelima, takdir itu terbagi menjadi baik dan buruk. Tapi tidak ada keburukan yang dinisbatkan kepada Allah. Ini penting. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau dilihat dari sisinya Allah, takdir tadi apa pengertiannya? Apa tadi? Ilmunya Allah, pencatatannya, kehendaknya, dan ciptaannya. Ada yang jelek ilmunya Allah? Apa yang dicatat oleh Allah, nyatetnya Allah itu jelek? Tidak. Kehendaknya Allah itu semua bagian sifat-sifat Allah semuanya baik. Al-khalq itu sifat Allah, al-masyiah sifat Allah, al-kitabah sifat Allah, al-ilm sifat Allah. Tidak adalah sifat Allah yang jelek, ya enggak? Baik semua dari sisi itu. Tapi ketika dia mengenai makhluknya, ada orang ditakdirkan kecelakaan, ceklek sikile. Buat manusia ini baik atau buruk? Ada yang bilang baik? Belum pernah ngerasakan. Buruk buat dia. Kalau buat dari sisi Allah, enggak. Jadi ada baik, ada buruk, itu nisbi. Yang buruk ini ditinjau dari sisi manusia. Buruknya pun 100%? Enggak 100% buruk. Ada buruknya, tapi ada juga baiknya. Betul enggak? Di mana baiknya? Ceklek sikile. Di mana? Jadi istirahat katanya. Neng ceklek sikile. Antum ekstrim tuh jawabnya itu. Yang lain lah, yang lebih elegan sedikit kalau ngasih jawaban, jangan ekstrim gitu. Masa istirahat harus ceklek sikile? Tidur kan juga bisa. Ayo yang lain yuk. Jawaban yang lebih elegan. Tak kasihnya 2 langsung yuk, biar cepet habis. Tapi enggak apa-apa lah antum, saya kasih satu lagi. Ayo, apa? Nah, itu pinter tuh. Tak kasih 2, yes. Penting tangan tek. Mengurangi dosa. Ya enggak? Iya. Bersyarat atau mutlak? Syaratnya apa? Hah? Apa? Istiqomah. Ceklek sikile iso ngurangi dosa, syaratnya istiqomah. Ceklek terus. Istiqomah apa ini? Ikhlas, sikile ceklek. Ya wis rapopo wis. Yo. Ridho artinya ihtisabul ajr, tidak nyalah-nyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa kok cikil saya ceklek, saya mau pengajian? Tidak ada itu pertanyaan, itu salah alamat itu. Antum harus tahu, semua orang beriman itu harus siap diuji, like or dislike, syi'ta am abaita. Kalau sudah mengaku sebagai orang beriman, siap-siap ada ujian dari Allah. Antum nggak bisa kabur. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Surat Al-Ankabut awal-awal itu ya. Alif lam mim, apakah mereka mengira akan dibiarkan saja setelah mengatakan kami telah beriman dan enggak diuji? Padahal sebelum mereka diuji semua sama Allah, supaya terbukti di mata Allah siapa yang benar-benar beriman, serius, sungguh-sungguh, dan siapa yang bohong-bohongan.
walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya kan? Ada ujian itu bagian yang tidak terpisahkan dari iman kita. Dan ujian itu dari sisi itu bisa menggugurkan dosa, menaikkan derajat. Kan kalau dia sabar kan dikasih pahala yang unlimited sama Allah. Betul nggak? Selain dosa gugur loh ya. Dosa gugur itu satu kebaikan. Ada kebaikan lain, sabar. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Enggak dijelaskan sama Allah. Karena bisa apa-apa, macam-macam. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi, disempurnakan pahalanya sama Allah, enggak pakai hisab, enggak pakai hitung-hitungan. Enggak ada maksimal sekian, enggak ada. Ini kebaikan lain di balik musibah. Ya. Jadi musibah itu walaupun di satu sisi ya memang enggak enak. Orang harus perang dalam mempertahankan agama, ya dengan segala resikonya orang perang, terluka, putus tangannya, hilang kupingnya, pulang tinggal satu kupingnya, tinggal satu matanya, tinggal satu kakinya, kadang hilang ini hilang itu, kadang nyawa pun melayang. Ya tapi di balik itu semua ada sesuatu yang baik, jadi enggak 100% buruk. Itu kalau bagi yang menerima takdir ini. Tapi dilihat dari yang menakdirkan, ada yang buruk? Tidak ada, baik, baik semua. Baik. Yang terakhir, antara kehendak Allah. Ya, ada yang namanya masyiah. Masyiah itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi. Atau bahasa lainnya iradah kauniyah. Ya, kalau iradah kauniyah alias masyiah itu pasti terjadi. Apa yang sudah pernah terjadi itu semuanya pasti dikehendaki oleh Allah secara kauniyah saja. Ya. Ada juga kehendak Allah yang kedua, kehendak Allah yang berkaitan dengan mahabbahnya Allah, dengan ridhonya Allah. Terlepas dari terjadi atau tidak. Ya ini apa yang Allah perintahkan dalam syariat ini, perintah untuk melakukan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan sesuatu, perintah untuk beriman, itu iradah syariah. Apakah itu terjadi? Ada yang terjadi, ada yang tidak. Kalau Allah secara syar'i menghendaki seluruh manusia dan jin ini untuk beriman secara syar'i, ya, Allah senang kalau semua manusia itu beriman, Allah senang, Allah ridho secara syar'i. Tapi realitanya bagaimana? Ada yang beriman, ada yang tidak. Nah kalau kita nggak bisa bedakan ini kacau nanti. Jadi kiranya semua kekufuran dikehendaki oleh Allah secara syar'i, enggak, secara kauni yang memang terjadi, iya. Tapi secara syar'i Allah nggak senang kalau ada manusia yang kufur. Jadi ini juga perlu kita fahami. Jadi iradah Allah atau kehendak kauniyah Allah pasti akan terjadi. Namun kehendak syariah Allah belum tentu terjadi. Jadi apa yang ada di dunia ini yang ada ya, itu enggak lepas dari 3 macam. Pertama itu terkumpul padanya al-iradatan, iradah kauniyah wal iradah syariah. Contohnya sekarang ini, kondisi kita ini kan secara syar'i Allah senang toh orang duduk belajar Al-Quran Sunnah di masjid, Allah senang, Allah meridhoi, dan memang terjadi kan sekarang. Berarti ini terkumpul iradah syar'iyah wal kauniyah. Ada kalanya hanya syar'iyah saja atau hanya kauniyah saja. Contoh yang syar'iyah saja, syar'iyah tapi nggak terjadi. Islamnya Fir'aun. Masuk Islam nggak Fir'aun? Enggak. Tapi kalau dia masuk Islam secara syar'i dikehendaki nggak sama Allah? Dikehendaki, tapi kan nggak terjadi. Berarti ini hanya syar'iyah saja, nggak ada di dunia ini ya. Tapi secara syar'i dikehendaki oleh Allah.
Sebaliknya, kauniyah saja tapi tidak syar'i, kafirnya Fir'aun. Kafirnya Fir'aun terjadi, mati dalam keadaan kafir. Tapi secara syar'i Allah nggak seneng itu, Allah nggak merestui. Tapi ya terjadi. Berarti secara kauniyah dikehendaki oleh Allah. Ya, kalau secara kauniyah nggak ada dan secara syar'i nggak dikehendaki, ya berarti tidak akan terjadi. Ya. Itu tidak ada dan juga Allah tidak menginginkan itu untuk ada. Baik, itu beberapa kaidah yang perlu kita fahami, ada 6 tadi ya, terkait bagaimana kita mengimani masalah takdir ini sesuai dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, tinggal satu. Buat siapa nih? Buat yang paling sepuh. Siapa kira-kira yang paling sepuh di sini? Yang merasa paling sepuh siapa? Ada yang sampai 80 tahun? Ada Pak, 80 tahun Pak? Pak Sayuti katanya. Ya wes, pokoknya buat yang paling sepuh aja. Ini nggak ada tanya jawab ya? Cukup ya insyaallah? Cukup jelas insyaallah. Saya harap itu sudah cukup jelas sehingga tidak perlu ada pertanyaan, karena saya sudah ngambil 20-an menit juga. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.